Mentari pagi belum sepenuhnya menampakkan wujudnya, namun Ardi, seorang pemuda dengan semangat membara, sudah berada di tengah hamparan sawah warisan orang tuanya. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun kerutan tipis di dahinya sudah menunjukkan betapa beratnya perjuangan yang ia pikul. Sejak lulus SMA, Ardi memilih untuk tidak merantau ke kota seperti teman-temannya. Ia bertekad menghidupkan kembali lahan pertanian keluarganya yang mulai ditinggalkan, mencoba peruntungan dengan menanam berbagai komoditas pangan. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Musim tanam padi seringkali diwarnai serangan hama yang tak terduga, membuat hasil panen anjlok. Harga jual sayuran kerap dipermainkan tengkulak, meninggalkan Ardi dengan keuntungan yang nyaris tak sebanding dengan keringat yang ia curahkan. Rasa putus asa kadang menyelinap, membisikkan godaan untuk menyerah dan mencari pekerjaan di pabrik seperti saran pamannya. Namun, setiap kali ia memandang luasnya tanah peninggalan kakeknya, ada secercah harapan yang kembali membakar semangatnya. Ia tahu ada cara yang lebih baik, cara yang lebih cerdas. Suatu malam setelah seharian berjibaku di ladang dan hanya membawa pulang sedikit rupiah, Ardi duduk di depan laptop tuanya. Ia mulai menjelajahi internet, mencari informasi tentang pertanian modern, tentang bagaimana petani di negara lain bisa menghasilkan panen melimpah dengan kualitas premium. Matanya terpaku pada sebuah video yang menampilkan petani muda sukses dengan kebun melonnya yang ditanam di dalam struktur jaring berwarna putih. Screenhouse begitu istilahnya. Dalam video itu, buah melonnya tampak sempurna, mulus tanpa cacat, dan disebut-sebut memiliki rasa manis yang luar biasa. Smart farming, gumam Ardi. Konsep itu langsung memikatnya. Ia mempelajari lebih dalam tentang screenhouse, sistem irigasi tetes, nutrisi hidroponik, dan pengendalian hama terpadu. Semua informasi itu seperti membuka jendela baru di benaknya. Melon, pikirnya, adalah komoditas bernilai tinggi dan memiliki pasar yang stabil jika kualitasnya terjaga. Tantangannya adalah investasi awal yang tidak sedikit. Ardi mencoba meyakinkan orang tuanya. Bu, Pak, bagaimana kalau kita coba menanam melon di screenhouse? Hasilnya bisa lebih bagus, harganya juga tinggi. Ayahnya, Pak Budi, yang sudah puluhan tahun bertani dengan cara tradisional, mengerutkan kening. Screenhouse itu kan mahal, Nak. Apa tidak buang-buang uang? Lebih baik menanam padi saja, sudah jelas hasilnya meskipun sedikit. Ibunya, Bu Lastri, juga khawatir. Jangan terlalu banyak berhayal, Nak. Kita ini petani kecil, mana punya modal untuk hal-hal canggih seperti itu. Namun, Ardi tidak menyerah. Ia menunjukkan video-video yang ia tonton, memaparkan perhitungan potensi keuntungan, dan meyakinkan bahwa ini adalah investasi untuk masa depan. Setelah berbulan-bulan membujuk, dan dengan sedikit bantuan pinjaman dari koperasi desa yang ia ajukan dengan jaminan sertifikat tanah, akhirnya Ardi mendapatkan restu, meskipun masih diwarnai keraguan dari orang tuanya. Dengan modal terbatas, Ardi mulai membangun screenhouse di sebagian kecil lahannya. Ia belajar sendiri dari cara memasang kerangka bambu yang kuat, membentangkan jaring anti serangga, hingga merangkai sistem irigasi tetes sederhana menggunakan botol bekas dan selang plastik. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah bukti tekadnya. Tetangga-tetangga sering melongok, sebagian mencibir, sebagian lagi hanya menggelengkan kepala, menganggap Ardi terlalu ambisius dan membuang-buang waktu serta uang. Lihat saja nanti, paling juga gagal, bisik mereka.
Ardi memilih bibit melon kualitas unggul, varietas yang dikenal memiliki daging manis dan aroma kuat. Ia menanamnya dengan hati-hati di dalam pot-pot polybag yang berisi media tanam khusus. Setiap hari, ia memeriksa kelembaban tanah, memastikan nutrisi tercukupi, dan memantau setiap tanda-tanda penyakit. Di dalam greenhouse, lingkungan lebih terkontrol. Hama serangga tidak bisa masuk dengan mudah. Cuaca ekstrim seperti hujan deras atau terik matahari berlebihan bisa diminimalisir dampaknya. Ini adalah langkah maju yang signifikan dari pertanian terbuka yang penuh risiko. Minggu-minggu berlalu, tanaman melon Ardi tumbuh subur. Daun-daunnya hijau segar, batangnya kokoh, dan tak lama kemudian, bunga-bunga kuning mulai bermekaran. Ardi dengan telaten membantu penyerbukan secara manual, memastikan setiap bunga memiliki kesempatan untuk menjadi buah. Ia juga melakukan seleksi buah, hanya menyisakan 1 atau 2 buah terbaik per tanaman agar nutrisi terfokus, menghasilkan melon dengan ukuran optimal. Ketika buah-buah melon mulai membesar, menggantung indah di dalam jaring-jaring penyangga, warna kulitnya mulai berubah dari hijau muda menjadi kuning keemasan yang menggoda. Aroma manis khas melon mulai tercium samar-samar di dalam greenhouse. Ardi merasakan debaran jantung yang lebih cepat setiap kali ia masuk ke dalam. Ini adalah momen penantian yang mendebarkan, momen yang akan menentukan apakah semua kerja keras dan risiko yang ia ambil akan terbayar. Akhirnya, hari panen tiba. Ardi memanggil orang tuanya untuk melihat langsung. Pak Budi dan Bu Lastri yang awalnya ragu, kini hanya bisa terdiam memandangi pemandangan di hadapan mereka. Puluhan buah melon menggantung sempurna, bulat, mulus tanpa cacat, dengan jaring-jaring kulit yang indah. Mereka belum pernah melihat melon sesempurna ini dari kebun sendiri. Dengan pisau tajam, Ardi memetik buah pertama. Ia membelahnya. Aroma manis langsung menyeruak memenuhi udara. Daging buahnya tebal, berwarna oranye cerah, dan terlihat sangat juicy. Ardi menyodorkan sepotong kepada ayahnya. Pak Budi ragu-ragu, lalu menggigitnya. Matanya membelalak. "Manis sekali, Nak. Lebih manis dari melon yang biasa kita beli di pasar," serunya. Tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Bu Lastri ikut mencicipi dan senyum lebar menghiasi wajahnya. Ardi membawa hasil panennya ke pasar. Berbeda dengan panen sebelumnya yang seringkali harus bersaing harga dengan petani lain, melon Ardi langsung menarik perhatian. Kualitasnya jauh di atas rata-rata. Pembeli berebut dan para tengkulak pun tak bisa seenaknya menawar rendah. Ardi berhasil menjual melonnya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari perkiraan awalnya. Keuntungan yang ia dapatkan melebihi ekspektasinya, bahkan dari beberapa kali panen padi digabungkan. Kabar tentang kesuksesan Ardi menyebar cepat di desa. Para tetangga yang dulu mencibir, kini datang berkunjung dengan rasa penasaran. Mereka melihat sendiri greenhouse Ardi, menyaksikan bagaimana buah melonnya yang sempurna dihasilkan. Beberapa petani muda mulai mendekati Ardi, meminta saran, ingin belajar tentang smart farming. Ardi dengan senang hati membagikan pengetahuannya, menjelaskan setiap langkah, dari pemilihan bibit hingga perawatan. Kini, lahan Ardi tak lagi hanya diisi satu greenhouse. Dengan keuntungan dari panen pertama, ia berhasil membangun greenhouse kedua, bahkan sedang merencanakan greenhouse ketiga yang lebih besar. Ia juga mulai bereksperimen dengan jenis tanaman lain di dalam lingkungan terkontrol, seperti cabai dan tomat organik. Pertanian yang dulunya identik dengan kemiskinan dan kerja keras tak berujung, kini di tangan Ardi berubah menjadi ladang inovasi dan harapan. Ardi membuktikan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk berkarya.
Dengan tekad, kemauan belajar, dan keberanian untuk mencoba hal baru, seorang petani muda pun bisa meraih kesuksesan. Ia telah mengubah pandangan masyarakat desanya tentang pertanian dari sekadar mata pencarian tradisional menjadi sebuah profesi yang menjanjikan, modern, dan penuh potensi. Kisah Ardi adalah pengingat bahwa masa depan pertanian ada di tangan mereka yang berani berpikir cerdas dan bertindak inovatif, memadukan kearifan lokal dengan teknologi modern untuk menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan.